Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fik Azizati Nungki, saya dari kelas AS 3B. Alasan saya membuat video ini untuk menjelaskan materi saya yang berjudul Pengertian Al-Quran. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Secara etimologis, Al-Quran adalah bentuk mazhar dari kata qoro'a. Sewazan dengan kata fu'lan, artinya berbicara tentang apa yang tertulis padanya atau melihat atau menelaah. Kata Al-Quran digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran disebut juga Alkitab sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab atau Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad yang mengandung petunjuk kebenaran bagi kebahagiaan umat manusia, yang ayat-ayatnya menunjukkan pada proses perkembangan syariat sebagian besar merupakan jawaban terhadap peristiwa dalam masyarakat. Al-Quran yang diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, yang 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, mampu menjawab sebagai masalah, pertanyaan, situasi, dan kondisi yang dijumpai Rasulullah dalam perjalanannya. Dan selanjutnya, fungsi Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan dan kepentingan mereka, khususnya umat mukminin yang percaya akan kebenarannya. Fungsi turunnya Al-Quran kepada umat manusia terlihat dalam beberapa bentuk ungkapan, yang diantaranya adalah sebagai huda, yaitu petunjuk bagi kehidupan umat, dan sebagai rahmat, yaitu keberuntungan yang diberikan kepada Allah dalam bentuk kasih sayang, dan sebagai furqan, yaitu pembeda antara yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang salah dan yang benar, yang indah dan yang jelek, yang dapat dilakukan dan terlarang dilakukan, dan sebagai mu'izah, yaitu pengajaran yang akan mengajar dan membimbing umat dalam kehidupannya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan sebagai basyir, yaitu berita bahagia yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia. Dan sebagai tibyan atau mubin, yaitu berita penjelasan atau yang menjelaskan terhadap segala sesuatu yang disampaikan. Sebagai mushaddiq, yaitu pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Dan sebagai nur, yaitu cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan. Dan sebagai tafsir, yaitu memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. Dan sebagai syafau al-sudur, yaitu obat bagi rohani yang sakit. Dan terakhir sebagai hakim, yang itu sumber kebijakan. Dan selanjutnya, kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Dan selain itu juga kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama atau pokok hukum Islam, berarti Al-Quran itu menjadi sumber dari segala sumber. Dan proses diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad. Dan yang kedua, malaikat menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi Muhammad seperti suara lonceng. Dan yang terakhir, malaikat menampilkan dirinya kepada Nabi Muhammad dalam wujud yang asli.
Dan yang terakhir, manfaat diturunkannya Al-Quran bagi umat manusia secara berangsur-angsur. Yang pertama, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi dan memudahkan untuk diingat dan dihafal, dan di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan jawaban dan pertanyaan-pertanyaan. Demikian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.